warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Sri Bakti dengan NIM C1C020055 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi penyusunan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan dan saran. Baiklah, pertama-tama mari saja kita mulai materi pada hari ini dengan materi yang pertama ada hasil penelitian. Penyusunan hasil penelitian. Laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Dengan demikian, isi laporan penelitian bukan hanya tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti saja, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka pikir, dukungan teori dan lain sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Penulisan laporan merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting dan menentukan dalam suatu kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ilmiah adalah untuk menemukan kebenaran, menyusun teori atau pengetahuan baru. Penyusunan laporan penelitian memberikan manfaat yang besar sekali loh, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat. Terdapat 6 manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penulis akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti baca terlebih dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber, mengambil sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencatat bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Yang keempat, penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Yang kelima, penulis akan memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam atau yang terakhir yaitu penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Adapun laporan penelitian mempunyai variasi kerangka sesuai dengan ketentuan dari lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian. Model pertama, model yang paling banyak digunakan oleh para mahasiswa menyusun skripsi atau tesis. Untuk skripsi, tesis atau maupun disertai kadang-kadang kerangkanya sama. Untuk model pertama ini masih terdapat variasi. Variasi pertama untuk model pertama ini, bab 1 itu berisi pendahuluan. Bab 2 itu berisi penyusunan kerangka teori dan pengajuan hipotesis. Bab 3 itu isinya metodologi penelitian. Bab 4 isinya laporan penelitian. Untuk bab 5 kesimpulan dan saran. Pasti kalian sudah melihat gambaran variasi pertama ini. Untuk variasi kedua, bab yang pertama itu berisi pendahuluan, sedangkan bab 2 berisi landasan teori. Untuk perbedaan dari variasi 1 dan variasi 2, variasi 1 tadi, bab 2-nya penyusunan kerangka teori dan pengajuan hipotesis, sedangkan variasi 2 masuk ke landasan teori. Bab ketiga, landasan fakta. Nah, untuk variasi pertama tadi metodologi penelitian, untuk variasi kedua ini, bab 3 berisi landasan fakta, itu perbedaannya. Untuk bab 4, persiapan dan pelaksanaan penelitian, bab 5 berisi hasil-hasil penelitian, baru bab 6 ada kesimpulan, diskusi, implikasi, dan saran. Beda variasi 1 dan 2 terdapat dari isi bab. Bab itu untuk variasi 1 berisi 5, untuk variasi 2 berisi babnya ada 6. Masuk ke model kedua, laporan penelitian yang wujudnya tidak seluas dan sekomprehensif skripsi, tesis maupun disertasi. Misalnya, laporan penelitian pesanan bagi para dosen atau buku mahasiswa yang diselenggarakan oleh DPPM, pusat atau balai penelitian di universitas, institut atau jenis perguruan tinggi lain. Bentuk kerangka laporan penelitian itu, yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Termuat juga di bagian ini kajian pustaka dan kerangka berpikir. Bab 2 berisi cara penelitian. Bab 3 berisi hasil dan analisis penelitian. Untuk bab 4 kesimpulan dan saran. Masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pembahasan dalam penelitian kuantitatif. Setelah hasil penelitian kita sajikan, tugas seorang peneliti berikutnya adalah melakukan pembahasan. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Penjelasan harus dibuat bukan hanya hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya.
Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sementara itu, Pembahasan teori ini dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu dan teori-teori yang mendukung. Sementara itu, pembahasan metodologi dilakukan dengan menyajikan proses penelitian dilakukan hingga memperoleh hasil penelitian tersebut. Namun, dalam hal ini lebih ditekankan bagaimana sih upaya seorang peneliti dalam menjaga validitas datanya. Untuk yang kedua, ada tujuan pembahasan hasil penelitian. Terdapat 8 tujuan, yaitu pertama pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas, yang kedua ada pembahasan untuk menginterpretasi, yang ketiga ada mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori, yang keempat mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya, yang kelima hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial, yang keenam pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan, yang ketujuh menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian, yang kedelapan pembahasan untuk menyarankan. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Maksudnya, ruang lingkup pertanyaan ini jumlah jawaban harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya ada 6, jadi jumlah kesimpulan penelitian itu ada 6. Pada umumnya kesimpulan ini terdiri atas dua, yaitu kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Tujuan kesimpulan ini adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Dan fungsi kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah atau berupa hasil pengajian hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Ada langkah-langkah penyusunan kesimpulan. Yang pertama, menguraikan garis besar permasalahan. Kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Untuk yang terakhir, yang ketiga, menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun praktis. Jenis-jenis kesimpulan ini terbagi ada beberapa. Yang pertama ada kesimpulan penelitian kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif ini dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Kesimpulan yang mungkin dibuat berdasarkan kriteria atau standar yang ditentukan. Untuk yang kedua ada kesimpulan penelitian kuantitatif. Kesimpulan penelitian kuantitatif ini dapat digeneralisasikan pada populasi apabila dari sampel dapat diketahui bahwa populasinya berdistribusi normal. Yang keenam ada saran. Saran adalah rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan dapat ditujukan pada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecah masalah di lapangan. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Baiklah. Mungkin itu materi yang hari ini saya dapat jelaskan. Untuk materi pada hari ini mungkin saya akan menyimpulkan kesimpulannya adalah dalam menulis laporan peneliti harus mengikuti aturan-aturan ilmiah karena penelitian sendiri merupakan suatu kerja ilmiah. Sistematika pembuatan laporan penelitian biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Mungkin sampai di sini presentasi pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau pemateri yang kurang jelas. Mohon dimaafkan, dan mungkin jika ada kalian memiliki tambahan teori atau memiliki tambahan saran, bisa berkomentar di kolom komentar. Baiklah, terima kasih untuk penutupannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.